Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mari kita simak, kita perhatikan brosur hari ini, Ahad 25 Desember 2022, yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, dengan mengambil tema muhasabah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di penghujung tahun ini mengingatkan kita akan semakin bertambahnya umur kita. Tetapi pada hakikatnya kesempatan hidup kita di dunia ini semakin berkurang, yang berarti pula kita semakin dekat dengan kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang banyak sekali, yang sungguh kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Di antara sekian banyak nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita, ialah kita hidup di dunia ini. Dunia memang indah, sangat menarik. Akan tetapi jangan sampai keindahan dunia ini membuat kita lupa kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Zuzzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa rizwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,
kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Sa'id al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna dunya khulwatun khadiratun, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisaa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya, maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hatilah terhadap wanita, karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2098, nomor 99. An Sa'id bin al-Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu qalbul kabiri syabban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amali. Rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 171. An Abbas bin Sahl bin Sa'din qala, sami'tu ibn Az-Zubairi 'alal mimbari bi Makkah fi khutbatihi yaqul, ya ayyuhan nas, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, law anna ibna adama u'tiya wadiyan mal'an min zahabin ahabba ilaihi saniyan, walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisan, wala yasuddu jawfa bani adama illa turab, wa yatubullahu ala man taba. Rawahul Bukhari. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengar Ibnu Zubair berkhutbah di atas mimbar di Makkah. Ia berkata, wahai para manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam diberi kekayaan harta satu lembah penuh berupa emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang kedua. Dan seandainya ia diberi dua lembah emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menutup perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 175.
Dunia memang indah dan sangat menarik, tetapi sifatnya hanya sementara, hanya seperti permainan yang tidak lama kemudian akan selesai, dan yang ada tinggal lelahnya. Atau seperti sendau gurau yang membuat orang menjadi lupa kepada kewajibannya. Maka banyak orang yang terpedaya dengan keindahan dunia, sehingga membanggakan keturunannya, banyaknya harta dan anak, banyaknya pendukung dan anak buah, tingginya pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu akan sirna, tak ubahnya seperti tanaman yang subur, yang menyenangkan orang yang melihatnya, tetapi tidak lama kemudian tanaman itu akan kering, menjadi kuning, dan akhirnya akan hancur. Itulah gambaran kesenangan hidup di dunia yang indah ini. Maka jangan sampai kita terlena hanya mengutamakan kesenangan dunia sehingga melupakan akhirat. Karena kesenangan di dunia ini hanya kesenangan yang sedikit apabila dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 196 sampai 198. Di dalam hadis juga disebutkan, an Qaisin qala sami'tu mustawridan akha bani Fihrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyandur bima yarji'u. Rawahu Muslim. Dari Qais, ia berkata, aku mendengar Mustaurid saudara Bani Fihr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ini ke dalam laut. Yahya, yakni perawi, sambil menunjukkan jari telunjuknya. Maka lihatlah seberapa air yang menetes kembali. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2193 nomor 55. An Sahli bin Sa'din qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'tilu indallahi janaha ba'udzatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Rawahu Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk,
niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 383, nomor 2422. Oleh sebab itu, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hendaklah kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1387, nomor 4142. Hidup di dunia ini tidak lama, waktunya terbatas, dan semua manusia akan mati baik dengan sebab sakit atau sebab-sebab lainnya. Dan apabila telah tiba saatnya, maka kematian pasti akan menemui kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat Ali Imran ayat 185. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat
mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Dan apabila manusia meninggal dunia, akan diantar oleh 3 hal. Yang 2 akan kembali, sedangkan yang 1 akan terus menemaninya. Di dalam hadis disebutkan, An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu salasatun fayarji'u sunani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengikuti mayit, yang 2 akan kembali, sedangkan yang 1 tetap menemaninya. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap menemaninya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2273 nomor 5. Oleh sebab itu, marilah sisa umur dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah dan menambah amal kebaikan untuk bekal hidup kita di akhirat kelak. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki. Pada waktu itu beliau menasihatinya, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. 1. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. 2. Gunakanlah masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. 3. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakir atau miskinmu. 4. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juz 7 halaman 263 nomor 10248. Dan sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya tetapi jelek perbuatannya. Di dalam hadis disebutkan, An Abdurrahman ibni Abi Bakrata an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah,
Bagaimana orang yang paling baik itu? Beliau bersabda, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu orang tersebut bertanya lagi, lalu bagaimana orang yang paling buruk itu? Beliau bersabda, orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 387, nomor 2432. Ia berkata, ini hadis hasan sahih. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunggan jawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Barzatal Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazunu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bergerak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 36, nomor 2532. Ia berkata, ini hadis hasan sahih. Oleh karena itu, marilah dengan datangnya tahun baru ini kita gunakan untuk mengoreksi diri kita masing-masing, untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah, dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berpidato, dan di antara isi pidatonya itu beliau menganjurkan agar bermuhasabah. An Umar bin Al-Khattabi annahu qala fi khutbatihi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu lil aradil akbari yauma tu'razuna la yakhfa minkum khafiyah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata di dalam pidatonya, hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal kalian
sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, juz 7 halaman 115, nomor 34.448. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Atau bahkan kita termasuk orang yang pailit, sebagaimana disebutkan dalam hadis An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal muflis, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dzaraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum turihat alaihi summa turiha bin nari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab para sahabat, orang yang pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, dan zakatnya. Tetapi di samping itu, ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah ini dan memukul ini, maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1997, nomor 59. Hidup di dunia ini hanya sebentar, dan hidup yang hakiki adalah hidup di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Dan diriwayatkan, barang siapa yang sudah berumur 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata alaihi arba'una sanatan falam yaghlib khairuhu sarrahu fal yatajahhaz ilan nar. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap masuk neraka. Al-Mawdu'at oleh Imam Abul Farad Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi Al-Qurasi, juz 1 halaman 178. Hadis ini sangat dhaif karena dalam sanadnya ada beberapa perawi yang dhaif, yaitu Robah bin Ahmad, ia sangat dhaif. Adapun Jarir, para ulama hadis meninggalkan hadisnya, dan Dhahak, ia tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. An Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 239, nomor 2053. Ini hadis hasan sahih. Oleh karena itu, marilah sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah Allah menjauhkan manusia dari neraka dan memasukkan ke surga. Kita tingkatkan persatuan dan kerukunan sesama muslim, karena sesama muslim adalah bersaudara, dan kita jauhi berbantah, perselisihan, pertengkaran dan perpecahan, karena perpecahan itu akan melemahkan kekuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshala wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 46. Untuk melengkapi muhasabah kita, marilah kita perhatikan beberapa pesan Al-Ustadz Abdullah Taufel Saputro. Pesan Al-Ustadz Abdullah Taufel Saputro, pendiri MTA. Mari pada akhir tahun ini kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. 1.
Kalau ternyata hasil evaluasi itu menunjukkan kemajuan di bidang duniawi, tetapi merosot di bidang ukhrawi, cepat-cepatlah sadar sebelum terjadi penyesalan yang tidak berguna. Perbaiki diri dan tingkatkan nilai-nilai ukhrawi. 2. Kalau nilai-nilai ukhrawi meningkat, tetapi nilai duniawi berkurang, adalah suatu pertanda baik. Peliharalah nilai ukhrawi itu dan tingkatkan nilai duniawi. 3. Kalau nilai duniawi dan ukhrawi sejajar, saudara perlu banyak prihatin. Terus berusaha meningkatkan nilai ukhrawi karena saudara dalam ujian. 4. Bagaimanapun sakitnya, kalau nikmat duniawi itu dicabut, tidak ada artinya apa-apa dibanding apabila nilai ukhrawi dicabut. 5. Kalau yang dicabut nilai duniawi, sangat kecil pengaruhnya dalam kehidupan. 6. Kalau yang tercabut itu nilai ukhrawi, sangat berpengaruh dalam kehidupan. Karena bukan saja akan menimpa diri sendiri, tetapi akan dirasakan oleh segenap keluarga dan masyarakat. Karena bukan dirinya saja yang sesat, bahkan akan tumbuh daya yang kuat untuk menyesatkan orang lain. 7. Retaknya hati dari rasa persaudaraan dengan sesama saudara sepengajian tidak akan dapat ditebus dengan tersambungnya hati yang seindah apapun pada tata lahirnya, dengan sebanyak-banyaknya sekalipun dengan orang-orang yang tidak mengaji. 8. Siksaan batin itu tidak dapat ditebus dengan yang lahir atau yang bersifat lahiriah sedunia ini dan isinya, karena obat batin itu batin pula obatnya, dan obat lahir dapat diobati dengan obat batin. 9. Kadang orang tersilau dengan kertas pembungkus yang indah warna dan bahannya, sehingga terkena sugesti dalam menilai isinya, walaupun isi itu tidak berharga bahkan berbahaya. 10. Bungkus yang baik tidak mutlak sebagai alamat baiknya isi yang dibungkus, tetapi isi yang baik akan tetap baik walaupun tanpa bungkus. Semanggi, 4 April 1985. Demikianlah, semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar dan semoga Allah mengampuni kita. Amin.